wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni, NIM A321222032. Baik, di sini kita akan membahas tentang pengertian kriminologi. Menurut para ahli, menurut M.R. W.A. Bongarsoijana dan Frank E. Hagan, ketiganya mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan baik dari segi sebab, akibat, pencegahan, maupun gejala sosial yang kompleks melibatkan berbagai disiplin ilmu. Perbedaan penekanan terdapat pada aspek yang dikaji. Namun inti dari definisi tersebut tetap sama, yaitu kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan. Dan terdapat 4 aliran utama dari kriminologi. Classical School abad ke-18, Beccaria dan Bentham. Positive School abad ke-19, Lombroso dan Ferry. Sociological School abad ke-19, Durkheim dan Tarde, dan Social Defense School abad ke-20, Ansel. Masing-masing aliran memiliki tokoh dan periode perkembangan yang berbeda, mencerminkan pendekatan dan perspektif yang beragam dalam memahami kejahatan dan perilaku kriminal. Ada pemikiran Classical School dalam kriminologi. 4 poin utama menjelaskan bahwa aliran ini berlandaskan kebebasan individu atau free will, hak asasi manusia, hidup, kebebasan, dan kekayaan. Membentuk pemerintah melalui perjanjian sosial untuk melindungi hak-hak tersebut dan penyerahan sebagian hak individu kepada negara demi kepentingan masyarakat. Intinya, Classical School menekankan tanggung jawab individu atas tindakannya dan peran negara dalam menjaga ketertiban sosial berdasarkan kesepakatan. Melanjutkan penjelasan tentang Classical School, menambahkan 4 poin penting. Yang pertama, kejahatan dilindasi kemauan bebas individu. Yang kedua, kejahatan sebagai pelanggaran perjanjian sosial dan pelanggaran moral. Yang ketiga, tujuan hukum adalah pencegahan kejahatan di masa depan, bukan pembalasan. Dan 4, kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, ini menekankan aspek-aspek kebebasan individu, tanggung jawab moral, dan prinsip-prinsip hukum dalam perspektif Social School. Menjelaskan aliran Positive School dalam kriminologi. Aliran ini bertolak belakang dengan Classical School dengan menekankan pengaruh faktor lingkungan dan sosial terhadap perilaku kriminal, bukan hanya kehendak bebas individu. Positive School menggunakan pendekatan ilmiah untuk mempelajari kejahatan, melihatnya sebagai akibat dari berbagai faktor dan menekankan hubungan sebab akibat dalam perilaku kriminal. Intinya, Positive School menolak pandangan bahwa kejahatan semata-mata merupakan pilihan bebas individu. Melanjutkan perbandingan antara Classical School dan Positive School, disebutkan bahwa Classical School memandang hukuman pidana sebagai jalan keluar mengatasi pelanggaran terhadap perjanjian sosial, sementara Positive School melihat sebagai tanggapan atas faktor-faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang, baik pada individu maupun masyarakat. Perbedaan mendasar terletak pada pendekatan terhadap kejahatan. Seperti Classical School menekankan aspek hukum, sedangkan Positive School mempertimbangkan aspek psikologis dan sosiologis. Dan ada juga Sociological School dalam kriminologi. Ini berfokus pada analisis berbagai faktor sosial yang menyebabkan kejahatan. Menganggap perilaku kriminal dihasilkan dari proses-proses sosial yang sama seperti perilaku sosial lainnya. Misalnya, imitasi, nilai, dan asosiasi diferensial. Intinya, Sociological School menekankan peran lingkungan sosial dalam membentuk perilaku kriminal, bukan hanya faktor individu.
Kriminologi menurut Prof. Noah Sin. Dalam dua bagian kriminologi dalam arti luas, yaitu meliputi pendekatan antropologi, biologi, psikologi, dan sosiologi. Dan kriminologi dalam arti sempit, yaitu kriminalistik, diberikan mengenai kriminalistik sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, serta ilmu-ilmu yang terkait seperti forensik, kedokteran, kehakiman, dan ilmu kimia kehakiman.